Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dengan NIM 20210139. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya buat adalah media pembelajaran jenis media visual. Media visual di sini bukan menampilkan gambar ataupun karikatur, namun saya menampilkan teks. Karena saya mengambil materi teks cerpen, maka saya membuat media pembelajaran yang berisi materi faktual dari teks cerpen ini. Nah, di dalam media ini saya akan menyajikan contoh-contoh teks cerpen yang sudah saya buat. Ada 3 contoh teks cerpen di dalamnya. Yang pertama memiliki tema mengenai keluarga, yang kedua temanya adalah pertemanan, dan yang ketiga temanya adalah pengembangan diri. Nah, media pembelajaran yang sudah saya buat ini memiliki nama laksa aksara, yaitu adalah kumpulan dari tulisan atau kata-kata. Nah, ini saya tampilkan media pembelajarannya. Ini adalah covernya, kemudian ini adalah ada juga contoh cerita yang pertama yang memiliki judul Berjuta Rasanya, kemudian yang kedua judulnya itu adalah Rencanaku dan Rencananya, dan yang ketiga judulnya adalah 20 tahun. Nah, jadi dari ketiga teks cerpen ini akan memuat materi faktual, akan mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Kenapa? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu untuk menganalisis struktur teks cerpen dengan tepat berdasarkan teks bacaan yang sudah disediakan. Nah, saya menyediakan teks cerpen ini untuk memuat materi faktual dan juga agar siswa bisa menganalisis mengenai struktur dari teks cerpen. Nah, dan tentunya tujuan pembelajaran ini pun tidak hanya bisa tercapai dengan menggunakan media pembelajaran saja. Karena media pembelajaran tidak bisa berdiri dengan sendiri, maka ada model pembelajaran dan juga bahan ajar yang akan membantu dan menjembatani untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang saya ambil itu ada 2. Yang pertama 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan yang kedua itu adalah bagian keterampilannya KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memerhatikan struktur kebahasaan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Nah, di problem based learning ini seperti yang kita ketahui ada 5 langkah di dalamnya, bisa dibaca juga. Yang pertama, langkah pertama adalah orientasi pada masalah. Nah, orientasi pada masalah ini maka saya akan meminta siswa untuk memindai barcode yang sudah saya sediakan menggunakan gawai masing-masing, karena tidak mungkin saja saya tampilkan menggunakan proyektor namun tidak akan terlihat karena tulisannya cukup kecil kan. Nah, jadi agar mereka bisa lebih fokus juga untuk membacanya, maka mereka akan saya instruksikan untuk membawa gawai dan mengaksesnya dengan sendiri. Nah, meskipun mereka tidak memiliki aplikasi Wattpad ini sebetulnya bukan menjadi masalah, karena aplikasi ini bisa diakses melalui web dengan mereka memindai barcode yang sudah saya sediakan pun itu akan langsung terhubung kepada akun web Wattpad saya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, seperti ini jika barcode-nya sudah di-scan. Siswa itu tidak memiliki aplikasi Wattpad sebetulnya bukan masalah. Mungkin lebih baik dan akan lebih mudah jika mereka menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Tapi jika ada yang memiliki gangguan mengenai ruang penyimpanan dan sebagainya, maka tidak apa-apa, karena dengan mengakses link atau barcode yang sudah saya sediakan saja pun itu akan langsung terhubung dan akan masuk web Wattpad-nya dan terhubung langsung ke akun Wattpad saya, dan disitu mereka langsung bisa untuk membaca cerita pendek yang saya sediakan seperti itu. Nah, kemudian selain dari model pembelajaran yang akan membantu proses pembelajaran ini, karena saya memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dan yang kedua tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, bagaimana siswa mampu untuk menganalisis ini? Tentunya saya menyediakan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik ini sudah saya sediakan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah memindai dulu akun Wattpad tersebut, kemudian mereka membaca ceritanya, dan sudah disediakan bagan untuk menganalisis teks kebahasaan. Ini adalah LKPD yang saya buat, maka saya akan tampilkan juga. Oke, jadi selama pembelajaran ini, media ini tetap akan digunakan. Kemudian juga selain dari menyampaikan materi faktual, media ini digunakan dalam proses
pengerjaan LKPD karena dan di sini juga saya yakin bahwa media pembelajaran yang saya buat dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya miliki. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan, dan mengapa saya yakin karena media pembelajaran ini dibantu dengan adanya model pembelajaran yaitu problem based learning, dan juga dibantu dengan adanya bahan ajar yang sudah saya buat menggunakan PowerPoint. Nah, model pembelajaran ini juga saya sudah mencari bahwa model pembelajaran yang berbasis HOTS dan cocok untuk disampaikan kepada siswa adalah model pembelajaran PBL salah satunya. Mengapa? Karena model pembelajaran problem based learning ini berbasis masalah di mana siswa diminta untuk memecahkan masalah terlebih dahulu, kemudian guru akan mengevaluasinya dan akan memberikan materi konseptual untuk bahan evaluasi itu di akhir. Adapun materi konseptual yang sudah saya buat itu di PowerPoint yang tadi. Nah, selain dari dibantu dengan adanya model pembelajaran dan bahan ajar yang dibuat, saya yakin juga bahwa pembelajaran ini akan mencapai tujuan pembelajaran menggunakan media ini karena media yang sudah saya buat ini memuat TPEC atau Technological Pedagogic Content Knowledge, yaitu adalah pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi. Di sini tentu saya menggunakan teknologi karena siswa harus menggunakan gawainya masing-masing. Artinya menggunakan teknologi. Dan yang kedua, konten atau aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Nah, aplikasi yang saya gunakan kontennya itu adalah Wattpad. Di sini juga mengapa saya memilih Wattpad? Karena saya pikir Wattpad itu mudah untuk diakses dan sudah menghasilkan banyak sekali karya sastra dan produk selain dari karya sastra. Bahkan sekarang itu sudah banyak sekali film-film ataupun series yang dialihwahanakan yang sebelumnya itu menjadi sebuah karya sastra ada di Wattpad begitu. Jadi ini itu akan menjadi batu loncatan untuk siswa atau langkah awal mereka jika mereka memiliki ketertarikan untuk mereka akan melanjutkan ini seperti itu. Nah, kemudian 7 dalam TPEC ini pun ada 7 domain pengetahuan yang saling berkaitan antara teknologi dan knowledge, atau juga antara pedagogic dan knowledge, atau antara konten dan knowledge, seperti itu, atau ada dari ketiganya. Namun aspek utama dari TPEC itu memadukan 3 bagian utama, teknologi, pedagogic, serta pengetahuan begitu mengenai materi dalam pembelajaran. Selain dari TPEC, kemudian HOTS juga materi ini pun memuat adanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pancasila, merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek di sini pun sejalan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena di sini untuk mencapai kompetensi dasar 4.6 yaitu dengan indikator membuat kerangka dan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks cerpen yang utuh, itu adalah merupakan proyek akhirnya yang harus dicapai oleh siswa. Maka ini pun memuat P5 di mana ada 6 dimensi P5, yaitu ada gotong royong, ada berpikir kritis, ada pun kreatif dan mandiri. Jadi dari pembelajaran ini sudah memuat 4 dimensi profil Pancasilanya. Kemudian selain itu ada pun kemampuan communication, collaboration, dan critical thinking maupun creativity. Nah, tentu ini pun sudah saya jelaskan karena di sini adanya komunikasi, kemudian adanya kolaborasi, karena dibentuk kelompok juga tentu ada kolaborasi, kemudian critical thinking karena soal yang saya buat pun berbasis HOTS, bisa dilihat dari LKPD-nya. Nah, ini dia contohnya beberapa soalnya. Nah, kemudian yang terakhir ada creativity. Kreativitas di sini akan terbukti dari KD keterampilan, yaitu mengembangkan teks cerpen seperti itu. Nah, yang terakhir adalah literasi. Nah, literasi di sini kan ada banyak jenisnya ya. Namun literasi di sini adalah literasi karya sastra karena yang saya buat adalah karya sastra dan saya membuat teks, maka di situ adalah diasah kemampuan literasi siswa untuk membaca dan memahami teks cerpen yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian, jika teman-teman ingin mengakses media pembelajaran yang sudah saya buat, maka teman-teman pun bisa mengaksesnya dengan memindai barcode ini yang disediakan saya tampilkan di layar, ataupun bisa mengakses link di bawah ini. Saya akan menampilkan linknya itu di deskripsi. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman. Namun saya ingatkan kembali bahwa memang media pembelajaran ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pembelajaran tidak akan tercapai tujuannya hanya dengan menggunakan media pembelajaran. Kita tetap membutuhkan model pembelajaran dan juga bahan ajar, kecuali media pembelajaran yang dibuat itu sudah memuat materi konseptual, prosedural, dan juga faktual. Namun karena media pembelajaran yang saya buat hanya memuat materi faktual, maka materi konseptualnya saya bantu dengan membuat bahan ajar dengan menggunakan PPT. Kemudian untuk proseduralnya pun sama, ada di dalam PPT tersebut seperti itu. Jadi media pembelajaran yang saya buat ini hanya memuat materi faktualnya saja dan dibantu juga dengan adanya LKPD. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian ataupun dari penampilan media pembelajaran yang sudah saya buat.
Semoga bisa membantu dan menjadi bahan referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.